Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para santri rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tajwid. Kemarin kita telah membahas lam ta'rif dan sekarang kita melanjutkan pembahasan di halaman 25. Kita membahas di pasal ke-6 tentang tafkhim, tentang tafkhim dan tarkik, tentang tebal dan tipis suatu huruf, tentang tebal dan tipis suatu huruf. Huruf hijaiyah perlu kita ketahui ada di sana beberapa huruf yang kadang dia dibaca tebal, kadang juga dia bisa dibaca tipis. Kadang bisa dibaca tebal, kadang bisa dibaca dengan tipis. Ada pula huruf-huruf yang selalu dibaca tebal. Ada pula huruf-huruf yang selalu dibaca tebal karena sifatnya. Di antara huruf hijaiyah yang dia selalu dibaca tebal adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la ini selalu dia dibaca tebal. Apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la adalah dirangkum dalam kalimat khusso do tinkit. Khusso do tinkit. Semua huruf yang ada pada khusso do tinkit ini dia dibaca dengan tebal karena dia adalah huruf isti'la. Dan pada pembahasan kita yang sekarang kita akan membahas huruf yang dia kadang dibaca tebal, kadang juga dibaca dengan tipis. Di halaman 25 kita baca, di situ ada huruf lam dan huruf ro, ada yang dibaca tebal atau tafkhim dan ada pula yang dibaca dengan tipis atau tarki. Jadi di sini huruf yang dia bisa dibaca dengan tebal atau dia bisa dibaca dengan tipis ada dua huruf, yaitu lam dan ro. Sedangkan ro, kita lihat di buku itu ada yang boleh keduanya, tipis maupun tebal. Maksudnya khusus untuk ro ini ada yang dia itu boleh dibaca tipis, ada yang boleh dibaca tebal. Boleh dua-duanya, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Kalau dia itu huruf ro. Kalau lam di sana hanya ada dua pilihan. Ima dia dibaca dengan tebal atau dia dibaca dengan tipis. Kalau ro dia ada tiga pilihan, tergantung keadaannya. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, atau bisa dibaca dengan tipis ataupun tebal. Kita masuk pembahasan nomor 1. Di situ lamul lamul mufakhomah. Lamul mufakhomah. Yaitu lam yang dia dibaca tebal. Lam yang dibaca tebal. Lam yang terdapat lafaz jalalah atau Allah harus dibaca tebal. Jadi di sini kita membahas lam yang dia itu dibaca tebal. Dan itu terdapat pada lafaz jalalah atau di lafaz Allah. Harus dia dibaca dengan tebal atau tafkhim. Dengan cara mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat.
dibaca tafkhim ini bila perkataan Allah itu didahului huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah. Jadi lafaz jalalah Allah ini dibaca tebal ketika dia didahului huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah. Untuk lebih memahamkan, kita langsung saja masuk ke contoh yang ada di buku. Kata Allahumma di situ. Allahumma. Kata Allahumma. Di situ ada kata Allah. Dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka dibaca Allahumma. Allahumma. Di sini lamnya ditebalkan. Jadi tidak boleh dibaca dengan Allahumma. 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 Ini cara membaca yang salah, yang benar Allahumma. Contoh selanjutnya syahidallahu. Syahidallahu. Ada lafaz jalalah di situ. Ada kata Allah. Sedangkan dia didahului dengan suatu huruf yang berharokat fathah, yaitu dal berharokat fathah. Di kata syahida kita baca dengan menebalkan lamnya. Syahidallahu. Syahidallahu. Tidak boleh dibaca dengan syahidallahu. Syahidallahu. Ini adalah cara membaca yang keliru. Contoh terakhir Rasulullah. Ada kata Allah, ada lafaz jalalah di situ, dan dia didahului dengan huruf yang berharokat dhammah, rasulu. Berharokat dhammah, maka kita baca tebal pula lamnya di sini dengan Rasulullahi. Rasulullahi. Bukan dengan membaca Rasulullahi. Rasulullahi. Maka ini cara membaca yang salah. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah, dan kita sudah terbiasa insya Allah. Kemudian di pembahasan nomor 2, lamul muraqqaqah. Lamul muraqqaqah itu lam yang dia dibaca tipis. Kalau tadi adalah lam yang dia dibaca tebal, maka kita akan membahas lawannya, yaitu lam yang dia dibaca dengan tipis. Yang dia dibaca dengan tipis. Lam dalam perkataan Allah juga. Jadi dalam perkataan Allah juga ini juga bisa dibaca dengan tipis, dengan syarat jika didahului huruf yang berharokat kasroh. Lafaz jalalah yang dia didahului dengan huruf yang dia berharokat kasroh, maka cara membaca lam di lafaz jalalah ini adalah dengan mentarkikkannya, dengan mentipiskannya. Contoh billahi. Billahi, lafaz jalalah sebelumnya bi berharokat kasroh, maka membacanya billahi. Kita keliru ketika kita membaca billahi dengan biullahi. Biullahi, maka ini adalah cara membaca yang salah. Contoh kedua bismillahi. Bismillahi. Kita tarkikkan, kita tipiskan lam di lafaz jalalah yang ada di kata bismillah, karena dia didahului dengan huruf yang berharokat kasroh di bismi. Bismillahi. Maka keliru juga ketika kita membaca bismillah dengan bismillahi. Bismillahi adalah cara membaca yang salah. Contoh terakhir dinillahi. Dinillahi. Ini juga sama, dia di lam yang berada di lafaz jalalah ini dia harus dibaca dengan tipis karena dia didahului dengan huruf yang dia berharokat kasroh. Dinillahi. Maka salah ketika kita membaca dinillahi dengan dinillahi. Dinillahi. Itu adalah cara membaca yang salah. Kemudian tambahan juga. Contoh ketika kita
akan membaca pada surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahadun, di situ ahadun. Kemudian ayat kedua Allahus somadu, Allahus somadu. Ada kata ahadun. Ayat kedua di situ Allahus somadu, ada lafaz jalalah. Ketika kita ingin menyambung dua ayat tersebut, membacanya secara wasol, secara langsung, kita tidak wakafkan di ayat pertama, kita baca wakaf, kita baca wasol, maka cara membacanya pun kita juga harus mentarkikkan lam yang ada di lafaz jalalah tersebut. Kita membacanya dengan Qul huwallahu ahadunillahus somad, ahadunillahus somad. Cara membacanya seperti itu. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, ahadun di sini tanwin. Kemudian ada di situ setelahnya itu adalah Allah. Ketika ada tanwin kemudian dia diwasolkan bertemu dengan alif lam. Dalam hal ini adalah alif lam yang berada di lafaz Allah. Maka membacanya itu dengan mengkasrohkan nun yang ada di ahadun tersebut. Ada yang ada di tanwin yang berada di kata ahad. Karena dia dikasrohkan, maka lam yang berada di lafaz jalalah ini harus kita baca dengan tarkik. Ahadu nillahus somadu, ahadu nillahus somadu. Kemudian yang B, lam yang dia dibaca dengan tarkik atau tipis, yaitu adalah lam yang terdapat dalam semua perkataan bahasa Arab selain perkataan Allah. Selain dari lafaz jalalah, semua lam yang dalam perkataan bahasa Arab itu dibaca tipis. Contohnya lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, maluhu walam yakun lahu ya, semua selain dari perkataan Allah, selain dari lafaz jalalah, maka dia dibaca dengan tipis. Syukron, itu adalah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum.